السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Doa-doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam Al-Quran. Doa ibarat ikatan yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Hakikat berdoa adalah mengakui kelemahan diri, karena ketika memohon kepada Tuhannya, maka secara sadar dia mengakui bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, bahkan kekasih yang sangat dicintai. Doa merupakan aktivitas ibadah yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya, dan sebaik-baik doa adalah yang sesuai dengan redaksi yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Redaksi doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah merupakan doa yang mengandung makna jawami al-kalim, komprehensif, ringkas, dan penuh makna. Menggunakan redaksi tersebut adalah bentuk mengikuti sunnah dan petunjuknya. Dalam Al-Quran dapat dijumpai beberapa redaksi ayat doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Rabb-Nya. Redaksi doa ini bernarasi perintah Qul bacalah, yang mengindikasikan bahwa redaksi doa yang tersebut merupakan wahyu ilahi. Berikut merupakan doa-doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Al-Quran. Pertama, tercantum dalam surat Ali Imran ayat 26-27. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanza'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Artinya, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu-lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Ali Imran 26-27. Redaksi doa ini, menurut Imam At-Tabarani, menggunakan asma Allah yang agung. Jika digunakan untuk bermunajat maka keinginan orang yang berdoa akan terkabul. Tafsir Ibnu Katsir 2:30. Kedua, tercantum dalam surat Al-Isra ayat 80. Rabbidkhilni mudkhala sidqan wa akhrijni mukhraja sidqan waj'al li min ladunka sultanan nasiran. Artinya, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Quran Surat Al-Isra 80. Redaksi doa di atas merupakan perintah bermunajat kepada Allah saat hijrah dari Makkah ke Madinah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa saat Nabi berada di Makkah beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Imam Al-Dahhak mengatakan bahwa doa ini mengandung arti tentang hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah dan kembalinya ke Makkah dalam keadaan aman di hari Fathu Makkah. Tafsir Al-Qurtubi. Namun demikian, redaksi ayat ini dapat digunakan untuk bermunajat kepada Allah secara umum, baik ketika hendak melakukan sesuatu maupun ketika perjalanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tercantum dalam surat Al-Isra ayat 111. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbiran. Artinya, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Quran Surat Al-Isra 111.
Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan ayat ini kepada keluarganya, baik kepada anak kecil maupun yang dewasa. Bahkan, menurutnya, Nabi menamakan ayat ini dengan ayat Al-Is, ayat kemuliaan. Dinyatakan pula bahwa sebagian atsar menyebutkan jika ayat ini dibaca pada malam hari di sebuah rumah, maka rumah tersebut tidak akan disatroni pencuri atau terjadi kecelakaan di dalamnya. Tafsir Ibnu Katsir. Keempat, tercantum dalam surat Taha ayat 114. Rabbi zidni ilman. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran surat Taha 114 kelima, tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 46. Allahumma fatir as-samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifuna. Artinya, ya Allah, pencipta langit dan bumi yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Quran surat Az-Zumar 46. Syekh Said Al-Tantawi, mantan Grand Sheikh Al-Azhar, mengatakan dalam tafsirnya bahwa maksud dari ayat ini adalah menghibur Nabi Muhammad SAW dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrik kepadanya, sebagai penjagaan dari tipu daya kaum musyrik, sebagai ajaran kepada hamba-hambanya atas wajibnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari tipu daya musuh-musuh mereka. Al-Tantawi Tafsir Al-Wasith. Ayat ini merupakan permohonan yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'id bin Jubair mengatakan, sungguh aku mengetahui bahwa tidaklah seorang hamba membaca ayat ini, kemudian meminta kepada Allah yang dia inginkan, kecuali Allah mengabulkannya. Ayat ini juga bisa dibaca ketika mendengar pertikaian yang mengakibatkan kematian, seperti kasus Sayyidina Husain dengan Yazid bin Muawiyah. Diriwayatkan bahwa ketika berita terbunuhnya Al-Husain bin Abi Talib sampai kepada Al-Rabi bin Haytham, beliau membaca doa tersebut. Tafsir Al-Qurtubi. Keenam, tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kenaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Quran surat Al-Baqarah 201. Ulama sepakat bahwa doa ini mengandung jawami al-kalim. Di samping itu, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa doa ini paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Ismail bin Ibrahim menceritakan dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari sahabat Anas, dia berkata, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi adalah doa di atas. Selain itu, doa ini juga dapat digunakan sebagai terapi pengobatan bagi penyakit yang diderita seseorang. Suatu ketika, Nabi mengunjungi orang sakit, kemudian menanyakan kepadanya tentang doa yang dia minta kepada Allah. Laki-laki itu menjawab bahwa dia memohon kepada Allah, jikalau harus mendapatkan siksa di akhirat, maka dia berharap agar siksa tersebut disegerakan di dunia saja. Nabi pun menimpali dengan membaca tasbih seraya berkata, kamu tidak akan mampu memikul derita di dunia, sebaiknya panjatkan saja doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, wa qina adzabannar. Maka laki-laki tersebut mengamalkan doa ini, dan dengan izin Allah penyakitnya dapat sembuh. Tafsir Ibnu Katsir. Ketujuh, tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 118. Rabbi ighfir warhamu anta khairur rahimin. Artinya, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat, Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Quran surat Al-Mu'minun 118. Kedelapan, tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 94. Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Artinya, ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Quran surat Al-Mu'minun 94. Kesembilan,
tercantum dalam surat-surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, wa'udzubika rabbini yahduruni. Artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Quran Surat Al-Mu'minun 97-98. Said Al-Tantawi, dalam tafsir Al-Wasitnya berkomentar tentang doa-doa di atas bahwa di dalam doa tersebut terdapat ajaran kepada orang-orang mukmin, petunjuk untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terjaga dari bisikan-bisikan setan. Al-Tantawi Tafsir Al-Wasith. Ke-10, tercantum dalam surat Ali Imran 89. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran 89. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa doa ini merupakan permohonan yang dipanjatkan oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Namun demikian, doa ini juga dapat dipahami bahwa ini adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menggunakan doa di atas. Tafsir Al-Qurtubi. Hal ini diperkuat oleh riwayat yang disampaikan Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad SAW menggunakan redaksi doa di atas. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Artinya, diceritakan dari Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Kemudian beliau membekadiyo Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tafsir Ibnu Katsir, Syekh Tahir bin Ashur mengatakan dalam tafsirnya bahwa ayat di atas adalah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ke-11, tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 112. Rabbi uhkum bil haqqi wa rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifuna. Artinya, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan. Quran Surat Al-Anbiya 112. Syekh Said At-Tantawi mengatakan dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Wasit li Al-Quran Al-Karim bahwa setelah menyampaikan risalah dan amanah yang diembannya, Nabi dengan khusyuk memanjatkan doa tersebut kepada Tuhannya. Said menceritakan dari Imam Qatadah bahwa para nabi terdahulu berdoa, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk berdoa, Rabbi uhkum bil haqqi wa rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifuna. Demikian pula ketika Rasul berjumpa dengan musuh dan mengetahui bahwa beliau berada di posisi yang benar sedangkan musuhnya berada di posisi yang salah, maka Nabi Muhammad SAW juga berdoa dengan doa tersebut. Tafsir Al-Qurtubi. Ibnu Katsir mengutarakan bahwa Zaid bin Aslam menyampaikan bahwa dulu ketika Nabi menyaksikan peperangan, Nabi Muhammad SAW membaca doa di atas. An Zaid bin Aslam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syahida qitalan qala, Rabbi uhkum bil haqqi. Artinya, diceritakan dari Zaid bin Aslam, dulu Nabi Muhammad SAW ketika menyaksikan peperangan, beliau membaca doa di atas. Tafsir Ibn Katsir. Ke-12, tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 118. Rabbi ighfir warhamu anta khairur rahimina. Artinya, ya Tuhanku,
Berilah ampunan dan berilah rahmat, Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Quran Surat Al-Mu'minun 118. Redaksi doa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad supaya mendapatkan ampunan dan kucuran rahmat darinya. Seorang hamba yang menggunakan doa di atas, dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam At-Tabari menjelaskan makna doa di atas sebagai berikut. Katakan wahai Muhammad, ya Tuhanku, rahasiakanlah dosa-dosaku dengan ampunanmu, rahmatilah aku dengan menerima taubatku kepadamu, jangan hukum aku atas keburukan yang aku lakukan. Engkau, wahai Tuhanku, sebaik-baik zat yang merahmati pendosa, penerima taubat, dan tidak menghukum atas kesalahannya. Imam At-Tabari Jamil bin Faithul Al-Quran. Imam Al-Alusi mengatakan bahwa dalam doa ini terkandung isyarat agar seorang hamba sebaiknya tidak terlena oleh amal-amal yang telah dilakukan serta memberikan petunjuk agar seorang hamba bergantung kepada rahmat Tuhan yang maha menguasai dan maha tinggi. Al-Alusi, Tafsir Rual Mani fi Tafsir Al-Quran Al-Adzam wa Sabail Matsani. Ke-13, tercantum dalam surat Asy-Syafat ayat 181-81. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, wa salamun ala mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Selamat sejahtera bagi para rasul. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Quran Surat As-Saffat ayat 181-82. Doa ini merupakan pemungkas dari rangkaian doa yang dipanjatkan seorang hamba. Bila doa diawali dengan memuji kepada Allah, maka juga harus diakhiri dengan memuji atas kekuasaan Allah. Sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, doa ini dibaca bersama di akhir pertemuan majelis pengajian. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa beliau menerima sanad yang sangat panjang, yang tersambung kepada sahabat Said Al-Hudri. Beliau mendengar Nabi menyampaikan berulang kali, barang siapa yang suka mendapatkan timbangan pahala yang sempurna di hari kiamat, maka bacalah di akhir pengajiannya atau majlisnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, wa salamun ala mursalina, walhamdulillahi rabbil alamin. Senada dengan pernyataan di atas, Ibnu Katsir mengutip riwayat yang disampaikan oleh At-Tabrani. Barang siapa yang membaca doa di atas 3 kali setiap selesai sholat, maka kelak, dia akan mendapatkan timbangan pahala yang sempurna. Ke-14, tercantum dalam surat At-Taubah ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Artinya, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. Quran Surat At-Taubah 129. Doa-doa di atas secara tersurat merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang termaktub dalam Al-Quran. Dengan demikian, selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW meneladaninya dalam berdoa. Namun, dalam beberapa doa yang berasal dari Al-Quran, terdapat redaksi yang mengalami penambahan kata atau kalimat, sebagai bentuk pensucian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab.